Perkenalkan, nama aku Anggita Resti Pramudita. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan atau membawakan materi yang berjudul Klasifikasi Media Pembelajaran menurut Edling. Klasifikasi media pembelajaran menurut Edling. Menurut Edling, media merupakan bagian dari unsur-unsur rangsangan belajar, yaitu dua unsur untuk pengalaman visual, meliputi kodifikasi subjek audio dan kodifikasi subjek visual. Dua unsur pengalaman belajar 3 dimensi meliputi pengalaman langsung dengan orang dan pengalaman langsung dengan benda-benda dipandang dari banyaknya isyarat yang diperlukan. Pengalaman subjektif, objektif, dan langsung menurut Edling merupakan suatu kontinum kesinambungan pengalaman belajar yang dapat disejajarkan dengan kerucut pengalaman menurut Edling-Dale. Klasifikasi menurut Edling dalam mengklasifikasikan media. Edling beranggapan bahwa siswa, rangsangan belajar, dan tanggapan merupakan variabel kegiatan pembelajaran dengan media. Menurut Edling, media merupakan bagian dari 6 unsur rangsangan belajar, yaitu 2 untuk pengalaman audio meliputi kodifikasi subjek visual dan kodifikasi objek audio, 2 untuk pengalaman visual meliputi kodifikasi subjek audio dan kodifikasi objek visual. Yang ketiga adalah 2 pengalaman belajar 3 dimensi meliputi pengalaman langsung dengan orang dan pengalaman langsung dengan benda-benda. Jenis-jenis macam-macam media berdasarkan tujuan praktis yang akan dicapai dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah media grafis, yang kedua adalah media audio, yang ketiga adalah media proyeksi. Yang pertama adalah media grafis, adalah suatu jenis media yang menuangkan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk simbol-simbol komunikasi verbal. Beberapa bentuk dari grafis antara lain yang pertama adalah gambar, yang kedua adalah sketsa, ketiga diagram, keempat bagan atau chart, yang kelima grafik, yang keenam kartun, yang ketujuh poster, yang kedelapan peta, yang kesembilan papan flanel, dan yang kesepuluh papan buletin. Yang selanjutnya adalah media audio. Media audio berkaitan dengan panca indera. Pesan yang disampaikan melalui media audio dituangkan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Beberapa media yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok media audio antara lain adalah radio, yang kedua adalah alat perekam pita magnetik, dan alat perekam pita kaset. Yang selanjutnya adalah media proyeksi. Media proyeksi dia memiliki persamaan dengan media grafis. Dalam art, dapat menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Bahan-bahan yang banyak digunakan dalam proyeksi diam merupakan bagian dari media grafis. Media proyeksi gerak pembuatannya juga memerlukan bahan-bahan grafis, misalnya untuk lembar peraga atau caption. Beberapa media proyeksi antara lain, yang pertama adalah film bingkai, yang kedua film rangkai, yang ketiga film gelang atau loop, yang keempat adalah film transparansi, yang kelima adalah film gerak 8 mm, 16 mm, 32 mm, dan yang... Nama saya Tasya Nuzul Rahmah dengan NIM 2020-33-245. Selanjutnya, yaitu macam-macam media 2 dimensi non-proyeksi. Antara lain, yang pertama, papan tulis, yang kedua, papan putih magnetis, yang ketiga, papan putih elektronik, yang keempat, papan flanel, yang kelima, alat lebar gantungan atau ALG, yang keenam, alat lebar sampiran atau ALS, yang ketujuh, poster, dan yang kedelapan, handouts. Yang pertama, papan tulis. Papan tulis yang bersih, belum bertuliskan isi pesan, belum merupakan media, melainkan sebagai alat perlengkapan kelas. Sebagai alat atau perlengkapan mengajar, papan tulis adalah alat yang paling tua, murah, dan mudah menggunakannya. Papan tulis juga dapat dipergunakan sebagai media komunikasi atau informasi yang luas. Sebagai misal, penggunaan papan tulis untuk pengumuman atau pemberitahuan, papan catatan atau catatan agenda pada kantor-kantor dan tempat kerja lain. Yang kedua, papan putih dan papan magnet. Bahan papan putih atau magnet adalah pelet baja yang dapat menangkap gaya medan magnet, kemudian dilapisi dengan cat atau lembaran lapisan bahan yang tidak mengisolasi gaya medan magnet dengan warna putih. Alat tulis papan putih atau magnet adalah spidol khusus
atau board marker yang bersifat non-permanen, sehingga mudah terhapus. Karena sifatnya yang dapat menangkap gaya medan magnet, maka benda lain yang bersifat magnetis dapat melekat dan dipaparkan pada papan putih atau magnet. Alat atau benda magnetis yang dapat dimanfaatkan untuk suatu paparan antara lain yaitu magnet button dan pita magnetis atau magnetic tape. Sebagai contoh, bila sebuah ALG akan dipaparkan menggunakan papan magnet, ALG digelar pada papan magnet. Kemudian, pada keempat sudutnya dilekatkan keping magnetis. Maka, ALG terpapar pada papan magnet dan melepaskan kembali sangat mudah. Kemudian yang ketiga, papan elektronik print. Papan elektronik print misalnya Panaboard adalah papan putih yang dilengkapi dengan perlengkapan elektronik yang dapat merekam segala yang telah ditulis pada papan. Setelah selesai suatu presentasi, dengan menggunakan papan ini, segala tulisan dan gambar yang ada pada permukaan papan dapat secara langsung di-print atau copy sampai sebanyak 9 kopi. Suplai kertas untuk mengkopi berupa kertas gulungan khusus dipertemukan keperluan papan elektronik print. Dengan kemampuan yang demikian, kiranya penggunaan papan perlu memperhatikan tata letak, kejelasan tulisan, efisiensi luasan, dan keefektifan materi. Perkenalkan, nama saya Naila Evi Amalia Putri, NIM 202033204. 1. Papan flanel. Papan flanel tidak digunakan untuk tulis-menulis, melainkan untuk pemaparan benda-benda dua dimensi yang relatif ringan. Misalnya, huruf-huruf kertas atau susunan satu kata pada kertas, dan kartun yang pada bagian belakangnya ditempel dengan potongan kertas amril atau rempelas kasar untuk melekatkan. Untuk melekatkan juga dapat digunakan potongan kain flanel. Penggunaan papan flanel harus dijauhkan atau bahkan dipisahkan dengan penggunaan papan tulis, karena debu kapur akan sangat merusak flanel. Papan flanel terbuat dari papan biasa yang dilapiskan kain flanel. Warna flanel yang digunakan biasanya warna gelap, misalnya hitam, biru, merah, atau hijau. Papan flanel hampir tidak digunakan sama sekali dalam proses belajar mengajar di atas tingkat sekolah dasar. Yang kedua, alat lembar gantungan. Alat lembar gantungan yang biasa juga disebut sebagai wall card merupakan media dua dimensi non-proyeksi yang dikomunikasikan kepada kelas. Maka ukuran kertas, gambar, dan tulisannya harus disesuaikan dengan kebutuhan informasi oleh seluruh kelas. Agar tujuan komunikasi visual menggunakan ALG dapat dicapai secara optimal, maka dipersyaratkan agar 1. Ukuran kertas cukup besar dan gambar serta huruf-hurufnya terbaca oleh kelas. Yang kedua, visualisasi ide dan pesan mudah ditangkap dan difahami. Yang ketiga, penampilan cukup menarik atau atraktif. Yang keempat, komposisi warna serasi dan seimbang dengan luas kertas. Yang kelima, penggunaan dan penyimpanan serta pemeliharaan mudah. Yang keenam, tahan dipergunakan berkali-kali dan tahan lama. Dan yang terakhir, mudah dan sederhana pembuatannya. Macam-macam hal yang dapat divisualisasikan menggunakan ALG antara lain adalah peta, diagram, grafik, tabel, poster, kartun, dan sejenisnya. Tinggi dan besar huruf serta jarak antara huruf dapat dicoba-coba dengan jalan menuliskan jenis-jenis karakter huruf tersebut. Kemudian dilihat, dibaca dari jarak maksimum sesuai dengan keadaan kelas. Yang ketiga, alat lebar sampiran atau ALS. Alat lembar sampiran atau yang sering disebut flip card adalah alat lembar yang terdiri dari lembar kertas ukuran piano. Luasnya itu 9 kali luas ukuran folio, yang disusun tumpang ditindih dan salah satu ujung atau sisi pendek. Di bagian atas dijepit pada kerangka yang berkaki. Bila halaman pertama telah terisi, kemudian disingkapkan ke atas dan disampirkan ke belakang, sehingga dapat diteruskan ke halaman berikutnya, dan seterusnya. Apabila kertas yang dijepit berupa kertas kosong, maka ALS yang demikian dapat dipergunakan sebagai pengganti papan tulis atau papan putih.
Ada kemungkinan bahwa kertas yang dijepit telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diurutkan sesuai dengan kebutuhan presentasi. Dalam penggunaan sehari-hari terdapat dua macam ALS, yaitu ALS kosong seperti dijelaskan di atas, dan satunya ALS siap pakai atau ready made. ALD yang siap pakai telah dipersiapkan lebih dahulu oleh guru. Ada kemungkinan bahwa ALS terdiri dari beberapa ALG yang telah dipersiapkan sebelumnya. Alat tulis dipergunakan marker permanen. Besar dan tingginya huruf disesuaikan dengan ukuran kelas atau jumlah siswa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Azizatul Fatihatin dengan NIM 2020 33231. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi macam-macam media 2 dimensi non-proyeksi yang ketujuh, yaitu poster. Poster dirancang untuk menyalurkan informasi dengan visualisasi ide atau pesan yang meriah, atraktif, dan akan tetapi ekonomis. Poster yang baik menunjukkan adanya yang pertama, tujuan untuk sesuatu keperluan tertentu. Yang kedua, penampilan yang tegas dan jelas sehingga orang yang membaca atau mengamati tidak ragu-ragu akan pesan yang terkandung. Yang ketiga, warna-warna yang meriah dan menarik perhatian, berfokus pada topik atau judul tertentu. Yang keempat, cukup lebar agar mudah dibaca dan dicerna dalam sekejap. Yang kedelapan ada handout. Handout merupakan selebaran yang dibagikan to handout oleh dosen atau guru kepada mahasiswa atau siswa berisi tentang bagian materi pelajaran, kutipan, tabel, dan sejenisnya. Ini merupakan untuk memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar. Handout dapat dirancang atau disusun secara lengkap atau komplit, ataupun tidak lengkap atau incomplete. Yang tidak lengkap dimaksud agar mahasiswa atau siswa masih harus melengkapi ketika mengikuti pelajaran, sehingga subjek belajar tersebut akan lebih memperhatikan pelajaran. Rambu-rambu penyusunan handout adalah yaitu yang pertama, kalimat singkat, mudah dimengerti, penuh dengan kata-kata kunci. Yang kedua, tata letak dan perwajahan menarik, diberi ruang atau bagian yang sela. Yang ketiga, tidak panjang lebar sehingga menyerupai dikta mini ya. Yang keempat, untuk lebih menarik dan memberikan variasi, handout digandakan dengan kertas berwarna yang berbeda-beda untuk hal atau topik yang berbeda. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Dikenal adanya 3 macam kelaikan media, yaitu kelaikan praktis, kelaikan teknis, dan kelaikan biaya. Yang pertama, kelaikan praktis didasarkan pada kemudahan dalam mengajarkan bahan ajar dengan menggunakan media seperti yang pertama, media yang digunakan telah lama diakrabi sehingga mengoperasikannya dapat terlaksana dengan mudah dan lancar. Yang kedua, mudah digunakan tanpa memerlukan alat bantu. Yang ketiga, mudah diperoleh dari sekitar, tidak memerlukan biaya mahal. Yang keempat, mudah dibawa atau dipindahkan. Yang kelima, mudah pengelolaannya. Yang kedua, kelaikan teknis. Kelaikan teknis adalah potensi media yang berkaitan dengan kualitas media. Di antaranya, unsur yang menentukan kualitas tersebut adalah relevansi media dengan tujuan belajar. Potensinya dalam memberi kejelasan informasi, kemudahan untuk dicerna. Dan segi susunannya adalah sistematik, masuk akal, apa yang terjadi tidak rancu. Kualitas suatu media terutama berkaitan dengan atributnya. Media dinyatakan berkualitas apabila tidak berlebihan dan tidak kering informasi. Yang ketiga yaitu kelaikan biaya. Mengacu pada pendapat bahwa pada dasarnya ciri pendidikan modern adalah efisiensi dan keefektifan belajar mengajar. Salah satu strategi untuk menekan biaya adalah dengan simplifikasi dan memanipulasi media atau alat bantu dan material pengajaran.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendapat tentang kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan media pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan saya Lu'lu'il Maknun dengan NIM 2020-33-250. Langsung saja, pendapat tentang kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan media elektronik. Media elektronik adalah suatu alat pembelajaran yang menggunakan alat bantu listrik dan alat perkembangan teknologi meliputi audio, audiovisual, dan cetak. Kelebihannya, apa saja sih kelebihannya? Kelebihan dari media elektronik ini pada umumnya telah dapat memberikan suasana yang lebih hidup. Penampilannya lebih menarik dan di samping itu dapat pula digunakan untuk memperlihatkan suatu proses tertentu secara lebih nyata. Kekurangannya, apa saja sih kekurangannya? Kekurangannya dari media ini terutama terletak dalam segi teknis dan juga biaya. Penggunaan media ini memerlukan dukungan sarana dan prasarana tertentu, seperti listrik serta peralatan atau bahan-bahan khusus yang tidak selamanya mudah diperoleh di tempat-tempat tertentu. Yang kedua yaitu penggunaan media non-elektronik. Media non-elektronik sendiri merupakan suatu alat pembelajaran yang menggunakan alat bantu berupa benda, manusia, atau profesi maupun lingkungan sekitar. Berdasarkan basisnya, media pembelajaran dibedakan menjadi 3, yaitu audio, audiovisual, dan cetak. Kelebihannya, apa saja sih kelebihannya? Kelebihannya yaitu dapat memberikan kesempatan semaksimal mungkin pada siswa untuk mempelajari sesuatu ataupun melaksanakan tugas-tugas dalam situasi nyata. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mengalami sendiri situasi yang sesungguhnya dan melatih keterampilan mereka dengan menggunakan sebanyak mungkin alat indera. Kekurangannya yaitu dapat membawa murid-murid ke berbagai tempat di luar sekolah, kadang-kadang mengandung resiko dalam bentuk kecelakaan dan sejenisnya. Biaya yang diperlukan pun untuk mengadakan berbagai objek nyata kadang-kadang tidak sedikit, apalagi ditambah dengan kemungkinan kerusakan dalam menggunakannya. Tidak selalu dapat memberikan semua gambaran dari objek yang sebenarnya, seperti pembesaran, pemotongan, dan gambar bagian demi bagian, sehingga pengajarannya harus didukung pula dengan media lain.